Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yaitu melakukan update data dari Android, data Firebase dari Android. Gitu ya teman-teman ya. Kemarin kalau teman-teman belum sempat, silahkan bisa melihat materi yang sebelumnya di video yang sebelum ini ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau kita mengupdate teman-teman, ya mengupdate data, ya data kita sudah ada ini, kemarin yang sudah kita buat, ini di Firebase-nya yang sudah kita buat. Lalu ketika program kita jalankan, terakhir kita jalankan tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Saya tampilkan di dalam visor aja. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada dua data yang sudah kita entrykan, tampilannya seperti ini. Nah, ini ya. Kalau tampilannya kurang menarik, ya teman-teman bisa melakukan update tampilan ini supaya tidak terlalu mepet ke sini nih ya, mepet-mepet begini berarti di format ini teman-teman. Ini format, ya di format, ini format kode barang. Kita bikin lab marginnya itu, ya margin lab, kita bikin misalnya 10 ya, 10 pixel supaya dia tidak terlalu mepet banget. Lalu ini kita copy, letakkan di semua item, semua field ya maksudnya. Nih, oke, dia otomatis nanti dia agak mencorok ke kanan. Jadi ketika kita jalankan dia tidak mepet-mepet ke dinding gitu ya. Jadi tampilannya kurang lebih menarik seperti inilah. Oke, ini ya teman-teman ya. Nah sekarang supaya kita bisa melakukan update, yang pertama kita lakukan delete aja dulu ya. Delete, lalu di sini kita tambahkan tombol hapus. Tombol hapus kita letakkan di sini dengan membuat sebuah uh, objek image. Ya. Tambahkan objek image teman-teman di dalam format tampilannya ya. Kita buat misalnya penampangnya kita buat 40 dot pixel, widthnya, height-nya juga 40 dot pixel seperti ini. Oke. Nah ini image-nya teman-teman, cuma belum ada gambarnya, kita nanti akan masukkan gambar lewat undrawable ya. Kita bikin di sini tombol hapus. Kita lihat di sini belum ada gambar sama sekali. Kita tambahkan gambar lewat icon ya, icon dari drawable, klik kanan, new, lalu pilih vector asset, pilih ini, lalu masukkan pencarian delete, delete ya. Kita pakai delete forever. Oke, next, finish. Nah, di sini src-nya kita menggunakan delete forever. Seperti ini. Oke, ini sudah ada datanya di sini. Ini sudah kelihatan gambarnya. Supaya dia ada di sebelah kanan ya sama seperti mengatur tombol yang tadi, kita bikin right parent ya, right parent, right true. Di kanan, oke, di kanan supaya dia center ya, center vertikalnya kita atur. vertikal center ya, center ini. Layout center vertikal kita bikin juga true. Nah, begini dia. Supaya dia agak masuk ke sini sedikit, berarti right marginnya, margin right ya. Kita buat misalnya 20 ya supaya dia. Nah, itu. Kayak ketika kita jalankan nanti tampilannya seperti ini. Kita lihat di dalam visor, saya menggunakan visor teman-teman supaya lebih cepat.
Saya menggunakan Pfizer dan eksternal ya. Eksternal saya menggunakan HP-nya saya sendiri. Ini saya pakai HP saya sendiri. Oke. Ini aja lah. Berdirilah. Nah, berdiri aja. Oke, tampilannya jadi nanti seperti ini teman-teman. Kalau ini diklik, berarti nanti kita menghapus, gitu ya. Kita menghapus data. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ketika ini diklik, data ini terhapus? Kita buat seperti ini teman-teman ya. Dari sini, dari adapter barang, karena kejadiannya ada di dalam recycle view teman-teman. Ya pahami juga ini ya. Kejadiannya itu ada di dalam recycle view. Nah, yang mengontrol data di dalam recycle view itu adalah adapter. Maka kita lewat adapter ini mengaturnya, teman-teman. Begitu ya. Nah, tadi kan ada tambahan gambar. Berarti kita atur di sini. Ada tambahan gambar berarti image. Nih, image view ya. Image view kok. Image view kok ada hapus gambar ya. Hapus gitu aja lah, tidak usah ada gambarnya. Lalu kita perkenalkan bahwa hapus ini adalah view by ID RID. Ini namanya tadi apa? Gambar hapus. Ini tombol hapus gitu ya. Tombol hapus. Oke, berarti di atas hapus ini ya. Hapus folder. Ya. Hapus kalau diklik set on click listener. Kita gunakan ini yang mudah. Seperti ini. Kalau diklik berarti tombol itu apa yang terjadi? Kita kalau diklik berarti kita menampilkan pesan dulu dong. Pesannya apa? Apakah data dihapus atau tidak? Itu. Nah, menampilkan data apakah dihapus atau tidak itu kita menggunakan alert. Jadi alertnya kita buat ya, alert itu kayak jendela kecil ya untuk informasi. Biasa kita gunakan untuk mengkonfirmasikan kegiatan apakah dihapus atau tidak ya, atau informasi penting kalau terjadi error dan lain-lain sebagainya. Nah, maka kita buat alert dialog teman-teman ya. Jadi kalau diklik tombol itu maka alert dialognya akan muncul. Alert dialog builder. Ya, kita bikin objeknya ya teman-teman. Builder aja lah ini. Lalu new alert builder. Nah, diikuti dengan nama apa? Diikuti kalau diklik ini activity teman-teman ya. Nah, sekarang sudah ada objeknya namanya builder. Nah, builder ini diapakan? Ya, kita buat pilihannya. Kalau pilihannya positif berarti yes, kalau negatif berarti no. Di sini kita set positif ya, positif button. Positif button berarti ya. Ya, seperti ini ya. Kalau ya apa? Diikuti dengan dialog. Kalau diklik ini, ya ini apa? Maka kita gunakan dialog interface on click listener. Nah, di sini dia kejadiannya. Seperti ini. Nah, ada positif button berarti ada negatif button. Berarti set negatif. Nah, ini negatif teman-teman ya. Kalau negatif apa? Ya tidak berarti ya. Tidak. Berarti kalau tidak apa? Ya. New sama dialog on click listener. Lalu yang terakhir itu ada message-nya, pesannya set message itu udah muncul nih. Kalau tidak muncul berarti set message itu aja ya. Set message seperti ini. Message-nya apa? Kita buat apakah yakin data akan dihapus. Oke. Kalau nanti teman-teman mau menambahkan informasi, kalau
nanti teman-teman itu menambahkan informasi dari data yang ada di sini, misalkan kode, nama di sini, apakah data A11, 12, ini bla 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 gitu ya. Apakah data Rudi akan dihapus, apakah data Adi akan dihapus misalnya, berarti kan di sini ada variabel yang menampung data-data itu. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Jadi misalnya apakah yakin, seperti ini, plus ya, gini, petik 2 plus, kita masukkan dulu ini plus plus begini. Nah, datanya dimasukkan di sini. Apakah nama ini, nah, copy letakkan di sini. Jadi nanti akan muncul pesan apakah data nama A ya akan dihapus. Teman-teman, kita setelah ini kita lakukan yang namanya builder ini, builder ya, builder. Oh, di atas ini teman-teman, maaf, di sini buildernya kita jalankan. Mana nih alat ini ya, isinya jalan ya, builder di sini, builder tak muncul. Mana terus ini builder, harusnya dia builder. Oh, ini belum kasih titik koma ya, titik koma dulu, ini titik koma nih, harusnya ada mau nih builder. Nah, builder show. Nah, jadi nanti ketika kita jalankan seperti ini ya teman-teman ya, ketika kita jalankan dia seperti ini. Nah, begini, ketika saya klik, nah akan munculkan apakah yakin komputer akan dihapus. Nah, ini kan komputer akan dihapus. Apakah ini sepatu, apakah yakin data sepatu akan dihapus ya, terbalik kalimatnya ini, kita atur dulu. Apakah yakin data sepatu akan dihapus. Nah, seperti ini. Jadi kalau dijalankan ya bahasanya sedikit agak menarik didengar gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini apakah yakin data komputer akan dihapus? Iya. Kalau iya, berarti dia posisinya akan menghapus datanya, gitu ya teman-teman. Kalau iya, berarti dia posisinya di sini. Nih, di sini. Kalau iya, maka kita butuh dulu yang namanya data referensinya ya teman-teman ya, database referensi. Kita buat database reference. Nah, kita letakkan di bawah sini. Kalau dihapus, berarti database reference ya, database reference sama dengan Firebase database. Firebase database get instance get reference. Nah, sebelum kita melakukan penghapusan teman-teman, karena seperti yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa sebelum kita melakukan aktivitas update, hapus dan koreksi ya, update itu sendiri, kita wajib menampung key-nya, kuncinya kita tampung di sini ya teman-teman. Di main Firebase ini ketika dia ditampilkan di sini, nah jadi kita buat model ini kan, sudah kita buat model barang ini, sudah ada kuncinya kita buat ya toh, sudah ada kuncinya belum? Kalau belum ada kuncinya, berarti di model barang ini teman-teman wajib kita tambahkan yang namanya kunci ya, string key seperti ini untuk menampung kunci itu, kunci dari ini teman-teman. Ini kan ada kunci-kuncinya, ini kunci, ini kunci, ini key-nya untuk data ini untuk sepatu adalah ini. Nah, untuk menampung itu kita butuh sebuah variabel. Nah, variabelnya kita letakkan di sini namanya kunci. Ya, key bolehlah supaya agak keren. Kita buat setter dan getternya. Gitu ya, gini udah. Setelah ini kita kembali ke main Firebase-nya ini.
lalu kita letakkan itu kunci ketika kita membaca bahwa model barang ini, ya, set key kan, nih set key kita ambil dari data snapshot itu teman-teman. Data snapshot kita ambil get key-nya itu. Nah, diambil di sini posisinya itu. Nah, ketika ini diambil, lalu berdasarkan kunci inilah kita menghapusnya. Kalau ini tidak ada ya tidak bisa dihapus. Nah, ini kemarin sempat ada ketika di kelas itu ya terjadi hal yang membingungkan gitu ya. Ternyata hal itu di sini teman-teman. Ini terhapus yang tinggal ini toh. Ini terhapus. Bisa juga ini dihapus key-nya toh teman-teman. Ya, ini terhapus. Lah kalau key-nya ini terhapus itu artinya kan tidak bisa dihapus dia. Ini itu yang terjadi kemarin. Sekarang sudah kita tangkap ini masuk ke dalam uh, model data ya set key karena dianggap sebagai uh, field di dalam model data yang kita punya itu model barang. Nah, di sini ketika kita melakukan delete, nah itu harus ada teman-teman. Maka kita buat seperti ini, database reference ini dengan childnya. Ini child, ini stok barang. Nah, seperti ini. Child stok barang dengan child kunci. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kuncinya kita ambil dari mana? Ya, kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Dari sini boleh, dari langsung juga boleh. Ini kita ambil seperti ini. Copy, lalu kita letakkan di sini. Child kunci dotnya dot set key. Ya ini. Get key teman-teman, bukan set key, get key. Nih get key. Nih seperti ini teman-teman ya. Ya, kita letakkan di bawah aja lah ini. Ya. Titik. Nah, titik lagi di bawah, titik lagi. Ya. Ini set. Ini enggak usah ya, biar ini satu baris, dianggap satu baris. Lalu remove ya teman-teman, remove. Nih, mana nih? Ya, kita taruh di bawah aja. Kita remove ya, remove. Ini remove value teman-teman. Ya, remove value. Lalu di bawah lagi on success ya, kalau berhasil gitu ya, kalau berhasil on success. Kalau sukses ya kita, kalau sukses apa ya, on success. Kalau sukses artinya menghapusnya itu sukses ya, tinggal sebenarnya hanya kita menggunakan toss saja sukses gitu ya. Lalu on success listener ini. Nah, kalau sukses berarti kita bikin toss di sini. Ya, toss apa? Toss hapus berhasil. Nah, seperti ini. Hapusnya berhasil. Gitu ya. Ini sederhana banget nih. Kita coba dulu. Ada finish enggak di sini? Enggak ada finish. Oke, sekarang kita jalankan. Kita jalankan. Expected. Oh, ini. Oke, sekarang kita jalankan. Kita tampilnya. Shred. Nah, kita hapus ini. Yang komputer kita hapus. Klik. Yes. Nah, teman-teman, hapus berhasil ini. Ini hanya saja permasalahannya ketika menampilkan dia jadi double. Pada intinya di sini sudah data barang sudah hilang. Nah, teman-teman lihat. Ya, jadi kalau kita jalankan ulang ini program, kita running ulang, datanya tinggal satu, teman-teman ya. Data sudah tinggal satu. Nih, sekarang kita tambahkan dulu ya. Kita tambahkan.
Prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi dia sudah hilang sesungguhnya, cuman dia tampil double itu nanti kita urus kemudian. Itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dulu di sini bagaimana kita menambahkan data. Tambahkan data dulu, tambahkan data, lalu setelah itu nanti kita lihat penghapusannya. Kita tambahkan data di sini. Nambah berarti dari main activity ini toh, karena ini yang kita gunakan. Nambah berarti dari main Firebase ini. Kita buat tombol mana tadi, tombolnya belum. Oh, di Firebase ini ada tombol tadi itu floating floating action button. Ini adalah tombol input. Nah, ini. Nah, tombol input, kita perkenalkan tombol input itu adalah URID. Ini tombol hapus, tombol simpan. Loh, tombol entry enggak ada kah? Kita lihat dulu ya. Di sini kita bikin namanya apa ya? Di Firebase ini namanya kita bikin. Oh lah, belum ada namanya belum ada. Kita bikin dulu namanya ini ya. Kita bikin ID tombol input tombol gitu aja ya, input tombol. Oke, jadi tombol ini adalah input tombol supaya bisa kita kenali di sini di main activity ini, input tombol. Nah, oke, kalau tombol input ini diklik, apa yang terjadi? Tombol input diklik, set on click listener, ya. Apa yang terjadi? Kita buat start activity aja langsung ya, start activity new intent ya. Nama activity-nya adalah main main Firebase. Main activity-nya kena ya, main Firebase enggak kena. Main Firebase .base malah dibalik ya, main activity. Nah iya, main activity class. Nah ini terbalik ya, biasanya main activity yang manggil. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, kita lihat. Oke, katanya kita tambah. Oke, tambah. Ini BRG 002. Ini tuliskan di sini ada meja komputer unit, harganya sembarang dulu, simpan. Dia tersimpan ya, mejanya tersimpan, ini namanya meja ya. Oke, kita tambahkan lagi 002 003, bikin S meja, lalu ada kita bikin di sini lemari. Oke, sama aja dulu nambah. Oke, sekarang kita perlihatkan. Nah, datanya nambah itu begini ya, argumen kita jalankan, ada jalan keluarnya nanti teman-teman ya, tapi penting sudah nampil dulu nih. Kita jalankan ulang. Oke, datanya ada 3, sini juga ada 3. Kita hapus ini. Kita lihat di sini ya teman-teman, lihat di sini. Itu yang penting, data terhapus. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi dia terhapus, tinggal 2. Ya, sesungguhnya datanya tinggal 2. Tapi kok tadi ngehapusnya kok lucu ya? Kok ngehapusnya kok kayak
muncul ke sana kemari. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ini tinggal 2. Oke gitu teman-teman, itu untuk melakukan penghapusan data. Silahkan teman-teman dicoba ya, pahami bahwa ketika kita menghapus data itu butuh kunci itu tadi. Itu ya teman-teman, silahkan dicoba dan selamat berlatih dan jangan lupa untuk berdoa.